Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin off cam karena sedang di perkampungan. Kita kemarin selesai di paragraf kelima, halaman 1V03, dan itu paragraf terakhir yang dipakai oleh Bert Jacobs. Nah, sekarang kita eh, tadi nyari-nyari apa bacaan lain, apakah kita lanjut atau tidak. Setelah berdiskusi balik ke Solo, terus dan sebagainya, kita akhirnya memutuskan untuk cari apa lagi yang dipakai oleh Jacobs di manuskrip yang sama, di teks yang sama. Mungkin langsung ke Mas Duha aja ya. Gimana Mas? Kenapa milih ini Mas? Mhm. Em, karena salah satu obsesiku ketika masuk kelas Syriak ini adalah bisa membaca tafsir Injil. Sebenarnya karena itu. Karena anak IAT, jadi bagaimana kalau kita baca tafsir Injil biar punya pengalaman yang lebih non IAT tapi masih IAT gitulah. Yang tidak Islam tapi masih tentang tafsir. Dan karena disediakan oleh Jacobs, jadi dan naskah Jacobs jadi ya why not. Ilmu Al-Quran nih, Jadi dan tafsir-tafsir tapi nggak nisbat ke Quran kan? mhm. Bahasanya luas. Ini tafsir apa? Surah apa Mas? Injil apa? Oke, wait, masuknya ini, jadi ini naskahnya, penjelasan Jacobs di halaman 13 ini. Kemarin kan kita baca mana ya, yang kita baca pokoknya eh, the latter chapter as we shall see is just respond to the Muslim ini. Jadi di Memro 1 chapter 49, dan itu ada di 1 BRA dan 1 BVA. Itu yang kita baca kemarin. Nah, membre itu memro 1, memro 2 sampai 4 kalau dijamakkan jadi membre itu isinya tentang tafsir Gospel Matthew. Memro 2, 22 chapters itu tentang genealogi Jesus, 3 tentang kontradiksi Matthew dan Luke, 4 tentang translation dan meaning of Christ, the person of Matthew, the meaning of kingdom, kingdom of heaven, baptism of Mary, itu semua lah ya. Tapi kita kemarin kan satu pertemuan 1,5 jam tuh dapat 2 kalimat, 3 kalimat, jadi nggak mungkin lah kita sampai sampai berhasil baca sampai 4. Eh, jadi at least memilih yang doable untuk dilakukan. Jadi mungkin kita mulai dari Matthew ini. Bagian tentang mungkin genealogy of Jesus. Karena tidak jauh juga dari yang kita baca kemarin. Tadi keren tadi. Mimro, terus jadi mimbre. Ini karena jamak menjadi mimbre. Asik. Udah bisa jawab gitu ya. Apa? Oh, karena jamak. Bukan Hmm, karena Jawa. Karena jamak. Mm-mm. Oke, nice. Ya, gitulah. Itu basic sih. Nggak keren-keren juga. Jadi kita baca genealogy of Jesus di halaman ini. 3RA sampai 8 VB, tapi mungkin kita hanya baca beberapa kalimat dari 3RA. Kalau kita berprogres dengan baik, mungkin kita bisa hatam sampai VB, Mimro 2, tapi let's see nanti. Dan ini
Beberapa bagiannya sudah pernah diterjemahkan, tapi ke dalam bahasa Jerman oleh orang ini. Ya, ini Jerman, 1927. Tapi pertama karena hanya beberapa, dan kedua karena dia bahasa Jerman. Jadi mungkin tidak mungkin kita merujuk ke terjemahan yang sana. Sorry, my Siri. Jadi, kalau begitu berarti mungkin kita harus percaya pada diri kita sendiri untuk menerjemahkan ini. Ya, Dari dari observasi singkat asik kita barusan kayaknya mimronya mulai dari sini. Jadi kita tadi kan taunya transliterasi mimro mimre dari dalam aksara Latin, dalam aksara Syriaknya sepertinya ini. Jadi ini mem alif mem resh alif olaf mem olaf mem resh olaf dan itu bacanya mimro. Let's see, bener nggak? Mem alif mem resh alif. Hmm, bener bacanya mimar atau mimro. Pluralnya mimre. Rootnya emar. Ternyata dari kata emar. Ini aku juga baru tahu. Ya itu sih, kita basic tadi sih. nggak menghubungkannya dengan MR. Itu basic sih. Jadi ini speech. Oh God. Itu speech satu, treatise satu, atau kitab satu. Treatise ini berarti bab atau kitab gitu ya. A division of a book. Kan kita, aku nggak tahu apakah aku bisa menggunakan kita di sini. Mungkin beberapa orang take it for granted, tapi dalam menerjemahkan kitab bab dan fasal ke dalam bahasa Inggris itu kayak ada kesulitan gitu di sana. Dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, kita mendapatkan eh kita mendapati beberapa bagian yang disebut kitab. Hmm. Dalam kitab itu ada beberapa bagian yang disebut bab, dalam bab ada fasal. Nah, itu tuh pembagiannya gimana? Chapter itu kitab, subchapter itu bab, fasal adalah apa dong? Biasanya bab itu chapter, kitab itu book. Jadi sebuah buku itu kitab, di dalam buku itu ada beberapa buku, jadi book satu, book 2, book 3. Kemudian bab itu chapter, fasal itu subchapter. Tapi ada konsepsi yang menurutku berbeda antara book chapter dan subchapter dengan kitab, bab, dan fasal. Fasal itu kan kelas nggak sih? Bab itu pintu. Terus kitab itu tulisan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada konsepsi yang kita sendiri belum begitu paham bagaimana bisa dalam sebuah kitab itu ada pintu dan di pintu itu ada kelas. Nah, relasi tulisan, pintu, dan kelas itu kita belum tahu, tapi kita tidak pernah bother untuk berpikir itu. Bother ourselves untuk berpikir tentang itu. Dan itu berbeda konsepsi dengan book, chapter, dan subchapter dalam bahasa Inggris yang diturunkan dari bahasa entahlah apa itu Proto-Jermanik atau apa. Dan dalam bahasa Suryani ini at least yang digunakan oleh Jacobs ini mungkin juga konsepsinya berbeda dengan kitab, bab, dan fasal. Ya nggak sih? Karena ini dari MR. MR itu dan speech dan kitab itu saja sudah sangat berbeda. Tuturan dan tulisan sangat berbeda. Kalau di Em,
Apa? Hmm? Kalau di kitab Daud dia pakainya hukum sih, hukum Daud. Ya. Lembaran Mazmur. Mazmur ya. Hmm. Jadi Di Zabur kan maksudnya. ya ya di dalam Zabur ada Zabur gitu ya. Tapi di sini bukan Hmm. bukan kitab hukum, tapi dia pakai Emar yang itu dekat dengan hukum ya, namanya. Jadi mungkin ada kebiasaan penggunaan kata hukum sebagai bab. Kemarin waktu Hmm. nerjemahin apa Fihris ya, itu ada juga Hmm. sama Ibnu Nadim itu membedakan. Ini kalau versi Inggrisnya ada suhuf yang itu adalah tablet atau lembaran, bukan Hmm. bukan lembaran, ya tablet. Ada juga yang dia tidak pakai suhuf, aku lupa bahasa Arabnya pakai apa, tapi dia artikannya pakai jadi scroll lembaran yang kayak di Naruto itu, ya. Gulungan ya, gulungan. Hmm. Hmm. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin lebih cocok pakai kitab dua-duanya. Tapi secara bentuk Hmm. fisik ya, satunya bentuk gulungan, satu bentuk tablet. Hmm. Jadi ada perubahan itu ya, zaman. Nah ini, Betul. bro, Dan ini dari MR. Terus apa perbedaan konsepsi yang kita skip itu bisa jadi tidak bermasalah nantinya, tapi bisa jadi itu juga bom waktu yang kapan-kapan bisa meledak terus membuat kita tidak bisa memahami satu pola tertentu atau satu konsep tertentu atau satu gagasan tertentu atau line of thoughts tertentu karena konsepsinya nggak nyambung antara yang kita punya sebagai orang modern dan yang kita baca yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Nah, itu cuman apa yang terlewat di otakku saja sih. Tapi ya menarik. it, eh, aku lupa apakah Jacobs menerjemahkan Mimro dan Mimre ke dalam bahasa Inggris. Sepertinya dia meretain Syriaknya. Dia menerjemahkan secara Chapter. apa namanya? Ah, Kalau di bagian pertama paragraf kemarin, chapter dalam kurung. the chapters are mostly structured. Ini ya, hmm, di paragraf pertama yang mana? Paragraf pertama syiriak yang ada syiriaknya banyak. Oh, berarti di bawah ya, Paling bawah. Tapi itu di manuskripnya kayaknya nggak ada meme merinya. di appendix. Mm-mm, di appendix. Text and translation ini ya. Oh, bukan. Ini berarti kan dalam Mimro satu ada banyak chapter. Ini chapter terakhir kan gitu. Ah, iya. Ya nggak sih? Nah, itu kayak Mimro 2 tadi ada 22 chapters Hmm. gitu. Nah, membranya nggak diartiin dia ya. Nggak diterjemahkan. Dan itu menurutku putusan yang oke. Iya, karena Mana dalam tadi? Inggris di atas chapter ya book langsung langsung book. Mm, kitab kan berarti. Jadi ini mungkin setara dengan kitab. Eh, ya benar book. Hmm, tapi kitab itu tulisan Mimre itu adalah turunan dari Emar. Nah, let's see apakah ada Mimro di dalam paradigm ya. Ada nggak sih? Nah, ini ada.
Tapi Aktif. mamro, active participle, Memberi. Memberi. Membro. tapi adanya ma ya. Ini, Memra. memar, Memar. nggak ada. Berarti kan dia bukan infinitif, bukan passive participle, berarti dia mungkin eh, yang lain. Yang lain itu bisa jadi sim fa'il atau apa yang Mister. aku masih belum tahu. Master juga mungkin. Jadi dia bentuknya apa? Mimre itu derivasi dari MR, tapi dalam bentuk apa itu yang menarik untuk jadi mimre itu gimana? Oke, jadi mim mimro de sebelum lanjut atau setelah ya sebelum saja. Ini nih kok fa ya nggak Kok. kok kok fa saya tadi ada di mana? Imperative of verb to follow. Berarti ikutilah atau tadi ada lagi eh pay Mungkin attention to dilihat. cough. Tapi di sini pay attention to take care of. Jadi pay attention to. Jadi ini kayak eh tanda seru atau apa Ya, gitu ya. lambat ya. Kalau aku kalau dalam jadi ini mungkin ini adalah kata yang bukan personal atau mungkin atau dia juga mungkin personal. Personal itu yang maksud adalah kalau aku baca artikel misalnya ada poin menarik itu biasanya tak kasih tanda seru kalau aku sendiri. Nah itu kan kayak pay attention to this. Ini menarik atau apa kita punya tanda-tanda personal sendiri. Mungkin nggak itu ini adalah tanda personal semacam itu atau ada kemungkinan lain dia adalah istilah yang istilah tertentu yang maknanya kurang lebih itu tapi bukan personal tapi lebih eh prevalen gitu ya. Kok prevalen? Apa ya? Bukan prevalen. Lupa aku. Ada katanya. Lebih umum digunakan gitu. Maksudnya menjadi sebuah tradisi publik, tradisi masyarakat banyak. Mungkin nggak? Menurutmu gimana? Ya bisa jadi kayak ya lam tapi nggak ditulis. Kalau is dalam kurung uzkur. Oh, wa'lam ada ya. Oh ya, ketahuilah. I'lam itu penggunaan i'lam gimana dalam bahasa Arab? Dia jadi penanda poin baru gitu. Iya, gitu aja. Cuma kita nggak pernah nemu Arab di singkat ya, abbreviation. Ada. Nah, Ada. wah, bentar. Untuk i'lam, ada satu artikel bagus. Em, Satu artikel bagus langsung namanya. Zat. di not utawi you think you know. Di artikelku yang tentang utawi, mubtada. Utawi sebagai penerjemahan wawu tidak kemudian jadi mubtada. Jadi harus ada wawunya dulu, kemudian bergeser menjadi mubtada tanpa atau dengan wawu. Di situ aku membahas tentang i'lam. Awalnya wa'lam, ada wawunya kan, dan itu ada utawinya. Dalam terjemah interlinear Jawa ada utawinya. Kemudian i'lam, i'lam, i'lam. Tanpa wawu, tapi masih ada utawinya. Nah, di situ satu hal yang tidak aku bahas tapi aku dapat itu adalah penggunaan i'lam untuk penanda bab baru. Jadi bab baru dan poin baru.
Nah, itu juga mungkin masuk masuk juga seperti ini. Tapi tentang abreviasi itu ada eh hmm, di Khalid Ar-Ayeb ini ada tadi apa? Corrected atau kuncinya mungkin corrected. Nah, ini ada he may indicate this by making it short. Nih, Kaza. ada kayak gininya. A potential problematic word that has been ascertained to be correct should be marked with a small soh. Adding 3 point underscore to indicate it should be read as. Tapi lebih ke ini. eh soh ini untuk tasheh. Em, Kemudian muhal itu mim ha. Hina itu ha. Al-maktub itu al-mat. Haddatsana ini na. Dan singkatan-singkatan itu bergantung fieldnya, field of study-nya. Tapi ada juga singkatan-singkatan yang digunakan sebagai tradisi manuskrip secara umum. Jadi bukan tradisi field tertentu seperti hadatsana, muhal, hina idin atau al-matlub, tapi ini kan rational sciences, ini hadis sciences, tapi yang umum seperti ini yang soh. Kemudian ada juga di Brinkman ini di halaman berapa? Aku lupa. Eh, Pokoknya di introduction, tapi hmm, nih, jadi kayak gini, ta'alik, faedah, hamish. Ini untuk terminologi genre, kemudian editing a text, describe the editing source. Gimana ya? Nah, ini ada rumus. Em, ini kayak di Khalid Aru Aib tadi. Soh, kof untuk kola, thana untuk haddatsana. Ini untuk hadis. Terus ada lagi kok mana ya? Itu sama dong poinnya. Ini. Ini yang lebih ke manuskrip. Tamat, naha, intaha. Ini atau yang lain. Nah, lahako, kemudian ada nun, itu yang lebih umum. Nah, ini nih kayak ini nih. Ini alamku. Tanda seru. Tapi ada the point adalah ada Ada yang kayak gitu. Mhm. Jadi ini mungkin ya alam. Kalau tidak ada di Dalam kasus ini bukan apa? kalau nggak ada di Margolius untuk kebiasaan itu mungkin mungkin tidak di field ya singkatan itu Mhm. tentu Mungkin. tradisi wilayah manuskrip. Mhm. Tapi kalau melihat yang ini tadi, dua tadi, kok fa dan yang kof atau yang kaf, dua-duanya kan tidak singkatan. Singkatannya nanti kita buka singkatan tadi bukan untuk menjelaskan
ini kayaknya, tapi untuk menjelaskan ini nanti. Kayaknya ya. Tapi dalam bahasa Arab ada singkatan, dalam bahasa Syriak bukan tidak mungkin ada singkatan juga gitu. Jadi ini ketahuilah gitu ya. Jadi pay attention to. Dan dia bukan singkatan. Memro de Thrain. Ini harusnya itu ya basic. Jadi pakai Thrain. isna ya. Mm-mm. Oh, oke. Tuh yang kedua. Rain. Jadi katakanlah ini memro. Kita tidak menerjemahkannya ya. Yang kedua atau yang dua. Yang saya kan yang mana? Saya. Tuh, second. Triono, ayo. Gimana dong? Makanya sih Serasain. potong aja ya dua. Srayono. Berarti ini baca apa? De. Ini yang Srayono atau De Srain. Harusnya kalau dia. Iya, harusnya dia di kata pertama kalau idofah, penghilangan huruf terakhir. Oh, kalau dia Srayono, tapi Olafnya hilang, dia harusnya pertama. Hmm. Tapi kalau Idova dia juga nggak masuk akal ya. Pasti akan aneh kalau the second book, tapi dia Thrain-nya di awal. The Thrain yang dua, yang kedua ya. Oke, oke. Jadi ini ada titik duanya juga. Jamak Mm-mm. atau titik satu di atas ya. Di bawah. Enggak. Kalau iya-nya sudah ada titik satu di bawah, jadi dia ini pasti titik dua yang didouble dengan titiknya range. Oke, kita catat dulu ya. Hmm, apa tadi? Mimro, baik. Mimro 2 3 RA. Masalah satu. Oh, pertanyaannya. Apa the rain? Oke. Terus ini Baksha, ini apa ya? Bukan meme. Wow, bukan. Oh, oh, push. Masuk push apa? Ini bahasa Jawa. Oke. Pu, udah nggak? Ah, kepi saya kalau mau. Iya, kamu nggak tahu. Teksnya Jadi ini Pushoko. Pushoko. di teksnya nyambung masa berarti Di teksnya, oh iya, betul.
Pushoko karena mungkin dia Stranggelo, salah satu Stranggelo di sini mungkin menyambungkan itu. Enggak juga sih. Kita kembali ke desa lah ya. Pushoko explanation, commentary, translation, interpretation. Jadi yang kedua, commentaries, karena ini ada titik dua. Oh, atau ini dua commentaries. Memory of two commentaries. Wah, Kalau kita masuk akal hilang alifnya. enggak juga. Kan tadi kalau yang ada alaf, yang ada olafnya, the second. Kalau dua kan tidak ada olafnya. Dan kalaupun ini dua commentaries, itu bukan idofa, kayaknya. Harusnya. Rasa biasa aja. Adjektif, mungkin. Naat man'ut. Nah itu kalau itu masuk tuh. Ada titik doanya sama-sama. Ini kalau paksain logika Arab Mm-mm. ya. Tapi tidak tidak mengharuskan hilangnya satu huruf. Ya, Let's see apakah ini dua tafsir atau memre dua, tafsir. Terus ini apa? Eh, ya atau tuh. Yang depan wawu ya. Jadi kita nyarinya so bahas A and bahasa inquiries. Oke. listening. Berarti interpretations and Oh, ya, inquiries of Madam. madam, madam, Madam kemarin thing ya affair, affair. dan Madam. Ada nggak catatannya Margoliouth? Madam. Ah ini ya, certain words. melo, madam, madam. Ah berarti of some sort. Oke. Madam. Certain. Berarti Sports. berarti certain apa ini tadi interpretations and inquiries. Oh, of some sort. Ada the madam berarti pakai ini ya. Of some sort, different sorts, various. Bisa jadi various various interpretations and inquiries men of Evangelion Gospel of ini Matthew ya. M T Y Matthew. Gampang ternyata manuskrip Sirak ya. Oh, Memro baru selesai, baru bilang gampang nih. Tadi pas perjalanan bingung. Memro 2 ini masih misteri ya. Kayaknya ini bukan ini naat manutnya. Eh, ini bukan susunan naat manut. Of 2 Memro 2 interpretations of various interpretations and inquiries of the Gospel of Matthew. Titik. Ketobo scripture de Jadi duto Yeliduto dari Waladaya Yaladaya ya genealogi. li du a genealogy. Ah, berarti kayak yang dibilang Jacobs tadi. The Book of Genealogy. Mhm. Deyali Duto. Oke. Of the genealogy. The book of the... Oh,
Betul ya, ini tidak ada titik duanya, bukan scriptures ya. The Book of Genealogy wa Syarko. Syarko. Nah, yang mana ini? Syarko atau Syarko? Atau Shiroko? Oh, ini mungkin ya. Iya, Shiroko. rokok. Masuk nggak? Jadi, genealogy dan resultnya. Hmm? Genealogi dan hasilnya. Genealogi dan residunya. Remnant kan sisa. Hmm. Jadi kayak genealogi dan keturunannya dan sisa-sisanya. Masuk akal nggak? Itu kayaknya perlu dibaca isinya sih kalau mau. Nanti ya, oke. Kita kita Keep. anggap bermakna itu dulu. Berarti kitab of genealogy dan residu atau sisanya. Nah, ini kan H, ada garisnya di atas. H itu berarti nyalinya di sini. H, abbreviation of hallelujah, abbreviation for ho, Ya. ho nu, ho now, Oh, nah, ho now. that is kayak That hahuna. is, hmm. Tapi masuk akal dua-duanya ya. Jadi mungkin ini penanda dibacakan, kemudian mereka membaca haleluya bersama-sama, atau that is kitab tentang genealogi dan sisanya, that is gitu mungkin. Hmm. Gitu juga masuk akal. Ya nggak sih? Ya. Mathul because of menu, harusnya kita sudah paham ya. Harusnya kita sudah hafal menu. Menu what? Because of what? Because of what? God, God. Because of what? Bisa jadi the same, bisa jadi after, bisa jadi although. Ini sharing a certain man because of what? After, although, when a certain man, Matthew, apa ini? Matthew, Matthew, Matthew. Matthew ya. Terus titik, Ini berarti titik. titik dua. Kemarin ada titik-titik dua yang miring ke kanan. Nah, kayak itu yang di bawah. Kayak ini juga. Ini berarti titik dua seperti itu ya. Iya. Apa berarti ini? Because of what? Also after when seorang laki-laki Matthew. Ada makna lain nggak? Misal mungkin Ya, seperti ada nggak ya? enggak. Ini Matthew, Matthew, Matthew. Hmm. Lo, ini titik dua ya. Karena apa? Although after when seorang laki-laki Matthew. Ini orang bukan. Mungkin nggak sih dia tuh adalah idiom Atau Sherry Matthew. di misalnya mungkin Mas. Perlu dicari. Matthew tuh nggak punya makna yang lain. Maksudnya semua pilihan maknanya
Itu. Kalau yang ininya nggak ada juga. Ya, Bang. To be dissolved, to abolish, to come to an end. Bisa jadi verb ya dia. Apa berarti a certain man atau oh, karena apa orang mendismiss Matthew? Bisa nggak? Karena apa mm, Matthew itu failnya, kemudian ini VL-nya, dan kenapa Matthew di reject kayak gini? Mungkin ya. Kan ini ada makna reject nih. Kalau dia BA itu dia add PL-nya di reject, to be loosed, to be released, to be dismissed, to be rejected, to be broken. Add P-nya begitu. Berarti kenapa Matthew untie, unbind, ungird, to let loose from bonds, unburden, to loose, absolve, to dissolve. Oke. Passive participle-nya ini syarito. Oke, loser. To violate. Mungkin ini ya. A vow. The Shabbat. Oke. Kenapa Matthew menyimpang? Something like that. Terlalu banyak pilihan itunya ya. Aku lebih cenderung ke Kalian juga. sini-sini, tapi ini udah at B. Tapi pokoknya kayak Kita nggak ada konteks Matthew. kita nggak punya bacaan tentang Matthew. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Matthew. Tapi mungkin ini VL, ini VL, ini filenya. Dari Kenapa after ini apa when? Kenapa ketika Matthew melakukan sesuatu ini, lo amar, tidak eh, mengatakan, eh, biar kamu ya aku udah buka juga barusan. mesal, Nggak ada Margolius di situ. dar, dimesul ya. Nah, maksudnya nggak ada. Maaf ya. Dedis, Tapi tapi mesul meno itu sudah satu paket gitu loh. Dan artinya because of what? Maksudnya kalau mesul saja kita bisa membayangkan, kita bisa mengantisipasi kalau dia bermakna ini. Tapi kalau mesul mono itu kayak sudah satu paket. hmm, Nanti kalau nggak nyambung lagi kita dalami lagi. Kalau ini adalah BL. Untuk sekarang aku menduga ini kenapa ketika Matthew melakukan ini, lo lo emar, dia tidak bicara, eh aku masih ingatnya yang seperti yang bahasa Ibrani yang aku ingat. Bagaimana? Kenapa dia tidak bicara according to atau seperti de amar seperti bicaranya Nabio.
seperti seorang nabi berbicara. Kenapa ketika Matthew ini ya mungkin menyimpang, dia tidak berbicara seperti seorang nabi bicara. Khuwo, khuwo itu kayak hidup atau apa ya? Oh, dia menunjukkan khuwo de khe, Oke. de khid. Taknya ini ya. Ya. Oh, Baik. khayat Hmm. mantap. Bener nggak? Oh, malto. Dia menunjukkan the resurrection. Tapi kok resurrection sih? Numerical value. Bener gak sih ini sih? Khed, ya, tak. Khed. Letter head. Dia menunjukkan 8. Menunjukkan 8. Oke. Ada kemungkinan lain nggak? Gampang ya ternyata. Ini juga nggak. Oke. Dalam kasus seperti ini kita butuh word search. Ada. No. Enggak kan, bukan ini kan yang kita. Ah, of life. Kan juga. Ya. Ini khed, ya, tak. Khed, ya, tak itu bukan bentuk feminin dari Oke. life Baik. yang ini. Live. Boleh, boleh. Live. Ada nggak khed, ya, tak? Hmm. Paling atas plural maskulin. Dan pakai alif. Hmm. Plural feminin ini. Khaito. Living alive. Rootnya khed, ya, tak. Oh, khed, ya, alif. Ini berarti yang lebih dekat. Yang paling dekat, ya nggak? Feminine. Plural. Ini juga, ini ada ya-nya. Khayoto. Hayat. Hayato. Atau tidak ada ya-nya. Harusnya ada satu apa Gigi. ini namanya lagi ya. Kalau ini Khayoto. Tapi ini Khayo, berarti tidak ya. Berarti ini sudah cukup ya. Khayoto. Cukup sama yang pertama tadi. Khayoto. Kedua. Yang Hmm. ketiga. Kayak ini ya. Khayo. Hayato. Ini juga Khayo. Ini Khayoto. Yang kata Dia ketiganya. menunjukkan, ya. Berarti the lives. Dia menunjukkan the life atau the living. Oh, bukan ini. Ini adalah VL dalam bentuk plural feminin. Itu nggak sih? The living voice. Yang tadi itu menunjukkan nggak sih? Ini Khowo. Khowo ada mana lainnya nggak?
adanya if dan show. Tidak ada yang lain. Oh my. Aja deh. Udah lama nih Enggak gak di buka ke sini. sini nih. Mm-mm. Jalan terakhir. Show kok. Oh dia pretend to. Bisa jadi. Pretend to show, manifest, produce, make, inform. Dia Oh, iya. menginformasikan. Bisa jadi juga. Dia menginformasikan tentang kehidupan. Dia menginformasikan ini off. Dolat ini memang itu ya tricky. Hmm, oke. Kenapa ketika Matthew melakukan tindakan ini, dia tidak bicara seperti seorang nabi bicara? Ini kita belum tahu. Wa malto mim lto. Kataan juga. Hmm. Dan Iya. Milal. Mel. Mal. hmm, dia noun ya. Nah, ini sama-sama feminin berarti ya. Sama yang terakhir tadi. Ini. Iya. Mm-mm. The ini hak the hood luti. Luti Hood bahasa luti menurutmu teriak. dipisah atau enggak? Hut. Hut. Luti. Hood spasi luti atau hood luti sebagai satu kata? Dua ya. Hut. Enggak ada ya. Nah, tidak ada. Berarti dua kata. Nah, ini baru mungkin idofah. Ah, lupa. Huto jadi hilang. How to, How. an abyss, deep. Kemudian luti, against. Tapi kalau ada yaknya apa berarti? Ada nggak the, would, dan menjadi, dan menjadi, against. Masuk nggak nih? The hood luti. With respect to I. Oh, bukan. Apa tambahan anu ya? Tambahan iya-nya. Kalau ini ada tambahan iya-nya. Tambahannya ini maksudnya apa ya? Atau dia le wty. Mungkin nggak? Walut. Itu. Apa ini? Bukan. Kayak Li. le Ya. le uwati atau Hmm. apa? Nggak juga ternyata. Kayaknya benar tuh. Mm-mm. Tak yang sama. Oke. Berarti luti. Berarti against. Terus ya ini. Against me. Against me mungkin nggak?
Minyak ke George. Nah, itu masalahnya. Kalau halaman berapa? Yang itu ini, my. Iya, ke aku. Nggak ada lagi. Kalau yang ke jenis-jenis itu pakai Nio Nio ya. Hmm. Tentunya. Ada Olafnya. Hmm. eh atau mungkin berbeda denganku dan menjadi berbeda denganku dan kata-kata yang menjadi berbeda denganku. Pendapat yang berbeda dengan hukum. Atau mungkin kunya kembali ke Yesus. Oke, berarti dua baris ini kita nggak tahu ya. Dan ini pun kita masih belum begitu yakin. Syarai ini artinya apa? Kalau di word search tadi apa? Nemu nggak sih? Kita nyari nggak sih? Syarai. Kita nyari yang kalimat pertama tadi di merah. Hmm. Oh, ini tadi. Berarti kita nyari juga. A certain man. Atau ini. Ketika Matthew, kalau itu ya, i'lam, Member. mimro, dua, ini masih misteri, interpretations and inquiries, various, various interpretations and inquiries of the Gospel of Matthew, um, the book of genealogy and the remnants, the remnant, bukan plural, that is because of what um, Matthew melakukan ini. Oh, because of what when Matthew melakukan ini, he didn't speak like a prophet speaks. Terus ini tadi apa? Menjadi, oh Wow. bukan. Yaitu Dan berapa? dia menunjukkan Hmm. menunjukkan resurrections. Geworden, Life. hmm, menunjukkan of lives dan kata-kata yang menjadi against me. I don't know. Menunjukkan apa petunjuk yang hidup. Enggak ya? Petunjuk enggak. Petunjuk tuh ini tadi anu VL. Alhuna itu ya. Aku oke, karena kita tidak bisa dua baris, kita lanjut dua baris boleh nggak? Olaf, mesul, de, lam, hi, lam, himno, mahimno apa? Believer, karena seorang Hmm. believer atau Christian, karena, karena bagi seorang Christian, mem, ini apa? Nun Ain. atau fa? Ka. Enggak, kalau ain. Kaf. Ba, kaf atau ba? Ba Bapak. harusnya ini. Mm-mm.
Di antara kak Nun ya. non. Mantab. Mantap. Apa ya? Kaf coba. Mankaf. Mak. Maktab. Maktab. Ketobo. Hah. Maktabu. Wo. Alifnya hilang. Oh, bukan. Berarti harusnya Nah, dia bisa terakhir ya. Wo gitu ya. mm, he was, ya nggak sih? Oh, kan. Wah, ini yang golek aneh. Maktab. Oh, ini maktab. A writer. Oh, a Hmm. writer. Bagi seorang Kristen, dia adalah a writer. He was. Ah. Dia adalah penulis. Hmm. Ini, maktab akhne. A chronicle, historian. Aktif participle nih. As a substantive. Sebagai mm, pelaku. Maktab, a writer of fables. Hmm. Tadi. Karena bagi seorang Kristen dia adalah penulis, penulis Injil maksudnya, ya kan? Hmm. Oke. Dia dulunya seorang penulis. Si. Mm-mm. He was a writer dalam kurung of gospel kalau kalau kita jadi Jacobs. Situ pakai muhaimin ya. Wali mu. Wali. Iya, Mahim. No. heeh. Kalau di Ibrani me'amen atau apa gitu, tapi juga dari iman. Haiman. Kalau ini kemarin kita nyarinya Haiman ya. Haiman. Kita dapatnya Haimanuto. Haiman. Amanabillah. Aku Ya. masih ingat takluknya dengan ba ya kan. Haimanuto. Hmm. Sih kita dapat cukup banyak. Em, kita struggle di sini ya. Dua baris. Mm. Dua baris sebelum olah. Olaf. Hmm. Oke. Nah, sebelum Olaf dia pakai masul juga, tapi dia beda ya masulnya sama yang setelah Olaf. Dia ada struktur, dia bukan masuk struktur ABCD-nya, susunan ABCD. Masul di situ Yang mana apa tuh? berarti ya? Sebelum olah. Alif yang satu, terus Bet dua, yang Hmm. setelah H di atas paling pertama masul. Kalau kemarin Kenapa? setiap awalan kan dimulai dengan kata yang sama ya, penomoran. Ini ada yang katanya sama, tapi tidak masuk dalam potongan penomoran satu 2 3. Mesul ini sama mesul ini Hmm. beda setlist gitu. Iya, bisa Oh, kira-kira nggak? ya bisa aja nggak sih. Ini pertanyaan besarnya dan ini jawabannya. Kan ini kenapa mesul mono?
Hmm. Ini betul karena. Ini kenapa? Ini karena. Oh, kalau musuh mono, hmm, rasanya ya. Kenapa? Because of what? Because Ini karena. Kamu kurang akrab sama Siriak sih. Asik. paling tidak Nggak saya enak duluan nebak maktab tadi ya. Oh iya betul. Sebagai penulis. Betul. Tapi banyak Em, hal menarik ya dengan buka manuskrip langsung ya. Kita kehilangan konteks, mm-mm. kita butuh nyari-nyari. Nggak kalau kehilangan konteks kita kalau kalau baca transliterasi juga kalau kehilangan konteks mah bukan kesalahan manuskrip. Bukan karena kita buka manuskrip kita Nah, kehilangan. kalau kemarin kan kita punya eh terjemahnya ya, jadi agak terbantu. mm-mm. Ini blank sama sekali. Berarti Terus bukan karena buka manuskripnya dong, karena tidak ada terjemahnya dong. karena saya buka terjemahnya, Hmm. kita lah ya awal-awal. Kalau aku dapat sesuatu yang baru ketika buka manuskrip itu adalah mengidentifikasi titik-titiknya. Hmm, Apakah ini titiknya plural, apakah ini titiknya titik dua miring, atau titik yang bisa berarti titik koma dan titik dua, hmm, atau titik untuk menandai meme-nya itu. Kan ada penanda perempuan, ada titik penanda perempuan, titik ya Pak. penanda dia dibaca eh, berangin, Oh ya, dia gitu-gitu. Itu yang ternyata tidak mudah ketika baca di manuskrip. Kalau di Jacobs kan sudah ditempatkan sendiri-sendiri, sudah jelas gitu. Kalau di sini masih nyambung itu yang menarik. sama simbol-simbol itu ya, dan kayak cup tadi yang pertama, cup, Mm-mm. cup itu ya. Terus everything hallelujah. Nah, tadi tadi udah disambungkan, tapi kayaknya aku merasa perlu diperjelas lagi. Kita buka eh, banyak tadi Khalid Aru-Aib dan Brinkman, Stephanie Brinkman, untuk melihat singkatan-singkatan yang digunakan dalam bahasa Arab untuk tradisi manuskrip dan untuk field tertentu. Maksudnya kan untuk ini dan ini, apakah ini singkatan atau tidak? Ternyata ini tidak. Apakah ini singkatan atau tidak? Dan ternyata ini iya. Dan ini tradisi manuskrip bukan tradisi field tertentu. Nah, itu em, untung itu menarik dan untung itu menarik dan tricky dan untungnya Margoliouth sudah memberikan entry tentang itu. Ya nggak sih? Tradisi manuskrip itu artinya kayak eh, A itu bukan cuma amba ana yang adalah hadis gitu ya. Artinya Mm-mm. Jadi semua bukan. field pakai itu. Itu yang dimaksud Mm-mm. tradisi manuskrip. Mm-mm. Yang berlaku di manuskrip dari dalam field Itu apa apapun. saja. Nah, Tapi kalau masih di dalam tradisi manuskrip dia pakainya itu. Karena kalau yang singkatan di field itu kho, kalau ba, oh ada juga sih. Eh, Singkatan-singkatan itu berawal dari tradisi manuskrip, tapi ada yang merembes sampai ke tradisi hmm, eh, print, cetak, termasuk Hadasana dan lain-lain, juga termasuk mim untuk tamat dan intaha, nah, alif ha untuk intaha. Tapi iya, yang aku maksud dengan tradisi manuskrip itu yang dipakai di semua di semua teks terlepas dari genrenya apa, fieldnya apa, gitu.
Oke juga ternyata kita baca sendiri. Seru-seru. Jadi nggak lama lah ya kita untuk misalnya selesai sampai sini gitu. Kayaknya nggak lama juga. Oke, ini mesul mono lagi. Jawab. Ini mesul mono lagi. Kenapa? Jadi ini kayaknya kayaknya gini deh Nah, ya. strukturnya. Iya. Eh kalau ini Oke. ini kan tidak hitam nih, tapi juga tidak merah. Iya ya, agak-agak merah, agak-agak hitam. Nah, jadi ini tidak merah, kemudian jawabannya hitam. Pertanyaan jawaban. Nah ini juga pertanyaan jawaban. Mesul mono, mesul. Terus ini mesul mono, mesul. Jadi kayak yang dibilang Jacobs tadi mana? eh Dalam bentuk pertanyaan dan jawaban gitu mana sih? Ah, iya. The chapters are mostly structured in the form of question and answer. Jadi mesul mono, mesul. Mesul mono, mesul. Dan ini sudah kita hadapi di sini. Oke. Oh, kepikiran. Sebenarnya aku mau mau aja sampai sampai pertanyaan kedua, tapi aku belum sholat ya. Kalau kita bisa cepet, bisa sih sampai pertanyaan kedua. Atau mau di pertemuan selanjutnya? Saja ini aja kayak mas. Ini jam udah Hmm? pertemuan Iya selanjutnya. sih, di Wita ya. Kita, Mm-mm. untuk kita. Nah, aku Mm-mm. mau mention dikit mungkin ya. Di Mhm. hadis itu ada jangan menulis hadis dengan hiber, tapi ada juga menyunahkan dengan hiber. Ini lawannya hiber dengan midat ya. La nafidal bahar qabla antam. Mhm. Gitu ya. Eh, ada yang menyunahkan untuk tulis pakai tinta hitam karena eh, hukum ya, bukan hadis tentang hukum. Karena supaya tidak bisa berubah. Karena tinta hitam itu katanya anti air. Aku agak lupa ya, yang anti air yang midat apa yang hiber. Nanti coba aku buka lagi. Nah, ada yang menyunahkan pakai eh, yang tidak anti air. Yang tidak anti air itu umumnya tidak berwarna hitam. Kayak tinta merah yang seringnya dipakai. Karena Mhm. disunahkan pakai tinta merah. eh Alasannya karena apa kemarin itu ya? Satunya ngasih karena alasan warna, satunya ngasih karena alasan eh supaya lebih awet. Enggak sih, itu kepikiran Mhm. aja sih. Karena ini hitam merah. Tapi dari teks ini ada yang kayak di tengah-tengah gitu ya. Transisi Mhm. dari apa tema, terus pertanyaan, terus jawab. Mhm. My point was, eh, ini tidak merah seperti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya karena judulnya ditulis merah dan Hmm. akhirnya dia menjadi di antara. Tapi ya betul, itu tadi menarik juga merah dan hitam. Oke, Nah, oke. Oke, sekian untuk pertemuan minggu ini. Semoga minggu depan kita tidak geser hari lagi ya. Ini udah 2 minggu ini geser hari, astagfirullah. Karena kemarin, ya, momentum lebaran ya. Mas, lebaran hari apa mas kemarin? Rabu dong. Rabu itu di sini Selasa. Atau gimana? Beda 5 hari Harinya aja. sama, kita cuma beda 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 jam. 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 Ini sama berarti ya. eh Ya, oke, nanti insya Allah kita kembali ke Selasa. Biar ada ikut 2-3 menit orang lain. Biasanya gitu ya. Atau nonton rekaman.
Serunya sih teman-teman yang nonton rekaman ini please lah hadir biar apa gitu ya, biar rame. Mungkin itu saja. Kita minggu depan lanjutin yang ini, yang ternyata seru juga buka manuskripnya langsung ya, challenging. eh Ya banyak huruf-huruf yang masih kebolak-balik kitanya sendiri ya, kayak nun atau lam atau ain kaf. Kita ini untuk saya sendiri ya, Oh, oke. kecuali kata maktab tadi ya. Oke, satu. eh Ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.